Oke, balik lagi bersama gua di cara gua. Oke, di segmen cara gue kali ini gua bakal ngasih salah satu tips buat teman-teman web developer atau WordPress developer pemula nih yang lagi mau desain web atau lagi mau bikin website dari WordPress terus bingung nih. Aduh, gue desainnya gimana ya? Terus misalnya pakai template kan sebenarnya bisa kalau pakai WordPress tuh pakai template, tapi kan kalau misalnya pakai template ya kapan kalian belajarnya gitu, karena kalau pakai template ya udah tinggal import terus tinggal edit-edit doang, gampang banget. Nah tapi ini gue kasih tahu nih caranya buat kalian belajar desain juga nih. Ada salah satu plugin di Figma. Jadi Figma itu adalah sebuah software untuk mendesain UI UX. Di situ kalian bisa mendesain untuk web, untuk mobile application, untuk aplikasi desktop dan lain sebagainya. Intinya buat desain UI UX dah. Dan ini aplikasinya cukup oke juga dan cukup friendly juga untuk pemula karena cukup mudah dipahami. Dan kalau kalian mau lihat tutorial-tutorial Figma itu banyak juga tuh di YouTube gitu ya. Cara penggunaannya dasar-dasarnya. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu salah satu plugin yang ada di dalam software Figma, yaitu plugin HTML to Design. Nah, pasti teman-teman yang udah sering menggunakan Figma pastinya tahu nih plugin ini. Tapi ini gue peruntukkan untuk teman-teman yang masih awam lah tentang dunia UI UX atau dunia web design. Jadi di plugin ini kalian tuh sangat bisa untuk mengcopy desain dari website yang sudah live atau website orang lain yang sudah online, terus kalian copy desainnya menjadi ke file Figma gitu. Nah, ketika di copy itu desainnya pun sangat-sangat mirip dan sangat-sangat detail. Jadi tingkat kemiripannya menurut gue pribadi, karena gue sudah coba beberapa kali, karena gue juga belajar desain dari situ juga, tingkat kemiripannya tuh udah di atas 90% menurut gue. Jadi misalnya kalian copy nih web, contoh kayak web company profile orang gitu ya, untuk misalnya web perusahaan orang, kalian copy linknya terus kalian masukin ke Figma via dengan plugin ini, itu tingkat kemiripannya tuh udah cukup 90% ke atas, sudah sangat-sangat mirip dan detail banget. Jadi kalian tuh bisa tahu website tersebut itu memakai font apa, ukurannya berapa, dan gambar dari website tersebut itu juga bisa kalian ekspor ke dalam bentuk JPG, PNG, SVG, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat bagus juga untuk teman-teman yang mau belajar web design agar bisa mendesain webnya sendiri. Jadi jangan terlalu mengandalkan template terus gitu, kecuali memang kondisi-kondisi urgent ya. Nah, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama nih ya, nih coba kita hapus-hapus dulu. Yang pertama, kita cari dulu nih sumber website yang mau kita cloning gitu. Nah, ini gue udah cari nih salah satu website yang sekiranya bagus nih, website perusahaan lain. Nah, kita cari dulu nih website yang kita mau cloning. Nah, lalu kita buka Figma. Kalian bisa buka Figma via Chrome, via browser seperti ini, atau misalnya kalian sudah download Figmanya di desktop kalian, bisa banget gitu. Jadi sama aja dua-duanya. Bisa, tapi kali ini gua bakal contohin yang via browser karena sama aja sih dan lebih mudah juga. Jadi yang belum download tuh jangan khawatir, ini bisa digunakan via browser juga. Nah, setelah itu kalian misalnya mau mengcloning website ini menjadi desain Figma yang lebih detail, kalian ke design file. Jadi bikin file kosong dulu nih. Oke. Setelah itu ke resource, nih, resource. Lalu pilih plugin, lalu nah ini cari HTML to design. Oke, setelah itu kita pastekan URL yang mau kita cloning. Nah, kita import. Nah, oke, ada apa nih? Oke, coba kita impor. Oke. Jadi ketika misalnya, nah ini kita ulangin lagi ya. Ketika misalnya ada masalah saat pengimporan, nah misalnya ini diimpor, nah ada masalah seperti ini. Caranya adalah gimana? Kalian download dulu nih extensionnya, extension HTML to design-nya ke Chrome nih. Misalnya HTML kita cari aja to design Chrome extension. Oke. Nah, pilih yang paling atas. Terus, nah kalian install dulu yang ini. Ketika sudah, nih, ketika sudah kita bisa ke sini. Misalnya kita ke websitenya.
Nah, kita cari extension yang tadi. Nah, ini HTML2 design. Lalu kita klik yang full page. Oke, dia akan mendownload file. Setelah itu kita ke sini ke resource. Lalu HTML2 design. Nah, kita browse di sini. Nah, kita browse filenya. Oke. Langsung impor. Nah, udah jadi. Ini tuh 90% mirip. 90% persis banget seperti desain yang kita cloning gitu, seperti website aslinya. Nah, fungsinya apa sih mengcloning desain seperti ini? Fungsinya adalah kalian untuk belajar. Misalnya kalian baru memulai untuk belajar web design, baru memulai belajar menjadi WordPress developer atau web developer, terus kalian masih bingung nih, misalnya masih masih banyak stucknya lah atau masih stuck ketika mendesain website. Nah, cara cloning seperti ini bisa dijadikan sebagai referensi gitu. Jadi jangan sampai dijiplak plak-plakan, dijiplak secara 100%, tapi hasil cloning seperti ini bisa kalian jadikan seperti referensi desain gitu. Karena ini detail banget. Misalnya kalian mau tahu perusahaan ISGS ini pakai font apa sih untuk websitenya? Nah, ini kalian tinggal klik aja. Nih, klik sampai ke fontnya. Nah, sampai ketemu. Nah, dia menggunakan font namanya Railway gitu. Terus dia pakai bold, jenis fontnya, lalu ukurannya 45. Nah, kita cek bawahnya juga nih. Nih, kita bisa lihat juga di sini di layer ini. Kita cek nih bagian sini. Nih, misalnya nah, what. Nah, sama Railway juga, tapi jenisnya yang medium gitu. Nah, ini benar-benar sampai gambar ininya pun bisa di-download sebenarnya. Misalnya kalian mau belajar gitu ya sebagai bahan belajar. Nah, ini gambar ini icon ini bisa di download juga, dijadikan transparan secara langsung. Tinggal caranya ini diklik gambar, terus diekspor, lalu formatnya gunakan PNG jika ingin backgroundnya transparan, lalu tinggal diekspor aja, gitu. Lalu kita buka nih zipnya, kita buka. Nah, tuh. Dan ini cukup HD, gitu, high definition, jadi gambarnya cukup jelas gitu. Nah, jadi benar-benar cara cloning seperti ini tuh benar-benar membantu para web designer banget untuk mencari referensi atau membuat web yang serupa dalam melakukan pembuatan sebuah website gitu. Ini bisa apa aja, entah website perusahaan, toko online dan lain sebagainya. Gitu. Ini bisa diedit-edit, ini masih bisa dipindahin tuh. Ini juga masih bisa dipindahin, misalnya ini mau nah ini pindahin ke sini, mau diduplikat, tinggal copy paste. Nah, bisa gitu. Di download juga bisa diekspor gitu. Nah, mungkin cukup sekian di tips di segmen cara gue kali ini. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya ide-ide konten lainnya, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa di tips and trick selanjutnya. See you in the next video.